Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi besi atau spare part kendaraan berat ya, yakni adalah Arka Jayanti Persada Tbk dengan kode emiten ARKA atau ARKA teman-teman ya. Jadi mereka merupakan fabrikasi komponen alat berat dan produsen alat transportasi rekayasa. Dari jenis bisnisnya itu mirip dengan spare part ya. Tapi yang mereka produksi di sini adalah untuk alat berat ya teman-temannya. Dan juga ini beberapa nilai tambah daripada perusahaan mereka. Mereka memiliki layanan lengkap, pemeliharaan, dan juga pengiriman teman-teman. Dan ini beberapa contoh produk daripada mereka. Ada yang untuk fabrikasi, ada yang untuk perawatan, dan sudah pengiriman teman-teman. Kita akan berkenalan dengan PT Arka ini sendiri dari sejarahnya. Didirikan pada tahun 2000, PT Arka Jayanti Persada adalah perusahaan nasional Indonesia ya. Dan juga mereka telah mempertahankan sikap progresif terhadap bisnis dan berkomitmen terhadap integritas, profesionalisme, keunggulan teknik, keselamatan, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Dengan tim sumber daya yang berkualitas dan memiliki pengalaman terkait desain, proses, dan pengetahuan umum tentang produk yang telah memberikan nilai kompetitif bagi perusahaan ke pasar ini. Untuk memberikan solusi terhadap tantangan pelanggan kami, perusahaan dapat beroperasi di beberapa lini bisnis, yaitu yang pertama, pembuatan komponen, lalu yang kedua, konstruksi baja, yang ketiga, pabrikan peralatan transportasi, lalu minyak gas, dan proyek telekomunikasi. Visi mereka menjadi pemain utama dalam industri berbasis logam dengan teknologi tinggi, dan misi-misi mereka untuk mencapai visi mereka adalah peningkatan dan pengembangan berkelanjutan untuk menjadi lebih kompetitif, pertumbuhan modal yang konsisten dan produktivitas yang tinggi, menjaga hubungan dan kepuasan pelanggan. Dan ini nilai-nilai mereka: memahami kebutuhan dan aplikasi pelanggan, lalu rekayasa inovatif untuk memberikan solusi optimal, lalu kualitas bahan dan proses bisnis, serta dukungan pelayanan dan pasar ya teman-teman ya. Dan ini ada beberapa sertifikat daripada Arka ini sendiri. Lalu kita akan melihat komisaris mereka ya. Lalu ada lagi sekretaris perusahaan. Di sini saya tidak menemukan informasi tentang direktur mereka ya, tidak mereka sertakan. Jadi kita akan langsung masuk ke fasilitas mereka. Yang pertama, stok Komatsu. Ini mungkin produk mereka ya teman-teman, ada saham Ino juga. Lalu selanjutnya ada tumbuhan kami. Jadi mereka memiliki, mungkin ini pembangkit listrik ya teman-teman ya. Kalau kita lihat plan itu biasanya pembangkit listrik. Lalu di sini untuk membentuk mesin untuk membentuk besi ya. Lalu ada permesinan, lalu ada lagi penggelasan, lalu ada lagi peralatan berkualitas sampai utilitas dan bengkel teman-teman ya. Demikianlah tentang Arka ini yang bergerak di bidang khususnya produksi besi kendaraan berat ya. Bagaimana keuangan daripada Arka ini sendiri? Ya, pada tahun kemarin harga besi kalau tidak salah semakin murah ya, karena harga batu bara yang juga masih murah waktu itu, jadi akhirnya besi lebih murah. Tapi tahun ini mungkin akan menjadi tahun yang mungkin berat bagi Arka ya, karena kita tahu harga besi mungkin akan naik karena harga batu bara juga naik. Karena untuk memproduksi besi itu dibutuhkan panas, dan panas itu datangnya dari energi, dan energi itu dihasilkan dari komoditas energi. Bagaimana keuangan Arka pada tahun ini, kita akan melihat bersama-sama di RTI Bisnis. Dan beginilah penampakan fundamental daripada Arka sendiri. Kita lihat di sini tahun kemarin mereka minusnya cukup banyak ya. Ya mungkin karena pandemi dan akhirnya konsumsi spare part kendaraan berat itu berkurang. Dan Arka ini harganya hampir gocap teman-teman ya. Jadi mungkin memang kurang menarik bagi para investor. Mereka juga tidak bagi dividen ya sejak IPO tahun 2019.
kita akan melihat fundamentalnya di sisi operating profitnya masih minus, tapi untungnya net profitnya ya laba sih, tetapi ini bukan dari kegiatan operasi teman-teman. Jadi mungkin dari kegiatan investasi atau karena penjualan aset ya. Kita akan melihat divisi valuasi karena masih ada net profit, PER-nya masih ada tapi cukup mahal ya. Lalu kita lihat di PBV-nya 1,28 ya, masih udah melebihi sedikit tapi tidak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah adalah PER-nya yang sudah cukup mahal. Auto skip ya teman-teman. Lalu di sisi profitability-nya net profit margin 1% dengan operating profit margin minus 10%. Di sisi liquidity-nya cash-nya 0,40%, jadi parah sekali cash-nya. Tetapi quick ratio-nya masih ada ya, yakni 94%. Jadi tapi tetap aja perusahaan yang memiliki cash yang melimpah itu lebih menarik daripada perusahaan yang cash-nya tipis meskipun quick ratio-nya cukup untuk membayar hutang jangka pendeknya. Tapi tetap cash ratio-nya yang melimpah itu lebih menarik ya teman-teman, apalagi yang di atas 100%. Jadi untuk ARKA ini sendiri masih belum menarik untuk diinvestasikan. Jadi untuk ini skip dulu ya. Demikian tentang ARKA dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.